kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, mengawali aktivitas dan kegiatan kita hari ini istimewa untuk maksud yang kita semua sudah tahu bersama, bahwa pria kaum Bapa Gemim Zaitun Mahakeret hari ini akan mengambil bagian baik dalam ibadah agung yang akan dilangsungkan di kawasan Megamas maupun pelaksanaan lomba dalam rangka Hapsa dan POR Pria kaum Bapa Sinode Gemim 2023. Maka kita akan mengawalinya dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyi naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari berdoa. Datanglah ya Tuhan Allah, seperti kami datang kepadamu pagi hari ini di tempat ini, di rumah kediaman keluarga Penatua Kulenan Pangemanan. Pria kaum Bapa Gemim Zaitun Mahakeret yang sedang mempersiapkan diri dalam rangka Hapsa dan POR Pria kaum Bapa se-Sinode Gemim di tahun 2023 ini. Kami mohon kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi kami yang akan mengawali segala kegiatan di sepanjang hari ini. Maka berilah firman untuk menuntun kami supaya kami tidak salah arah, tidak salah kaprah, tetapi yang kami lakukan adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Ampuni jika kami didapati oleh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dan karena itu pengampunan daripadamu lah yang melayakkan kami beribadah dan memohonkan doa-doa yang baik untuk perjalanan kehidupan kami hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus bersabdalah kami mendengar. Amin. Silakan duduk. Beberapa ayat saya baca dari Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Firman Allah kaya. Firman Allah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Puji syukur pada Tuhan Yesus, akhirnya hari ini pun tiba. Setelah hari Minggu malam dalam ibadah jemaat, kontingen Pria kaum Bapa yang akan mengikuti turnamen bridge, tapi juga bulu tangkis dan lintas kolam, mengikuti kegiatan Hapsa dan POR. Dan pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk mengawali kegiatan sepanjang hari ini di hari pertama kegiatan Hapsa. Nanti sebentar akan beribadah di kawasan Megamas, dan karena itu mengawali semua kegiatan ini tentu kita membutuhkan landasan. Dan firman Tuhan melandasi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita bersama.
bahwa kegiatan Hapsa ini bagi pria pembapa Zaitun bukan sekadar just for show of force, ya, untuk menunjukkan bahwa oh kalau bilang bridge orang dari tahun-tahun lalu orang selalu ada nama, ada posisi. Tetapi ini adalah sebuah tugas kesaksian, sehingga bukan hanya ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan olahraga, tetapi lebih daripada itu tentu seluruh keberadaan hidup kita harus mencerminkan bahwa orang adalah pria pembapa gemim yang benar-benar dapat menjadi teladan. Ini juga pesan firman bagi kita pagi hari ini untuk mengawali segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi jangan pernah melangkah tanpa melibatkan Tuhan. Sama seperti judul firman Tuhan ini yang oleh lembaga Alkitab dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Dari judulnya saja sudah menyentuh hati kita. Apalah artinya perjuangan kita yang gigih ketika selama berbulan-bulan melaksanakan pelatihan, ya, baik itu bridge, tentu juga teman-teman pria pembapa yang mengambil bagian untuk bulu tangkis dan lintas malam sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, maka semua itu tentu akan menjadi sia-sia. Makanya firman Tuhan ini berangkat dari pengalaman, ya, orang-orang Yahudi yang terdiaspora kemana-mana tempat, merantau di tempat-tempat lain. Tapi kemudian Rasul Yakobus harus membekali mereka dengan nasihat-nasihat firman supaya orang jangan jadi orang-orang yang gegabah. Ya, ada ungkapan di sini. Sekarang kamu berangkat ke suatu kota, kamu akan tinggal setahun berdagang dan mendapat untung. Dan kan orang merasa bahwa oh kita punya skill, punya kemampuan, pasti kita akan pergi di sana mau dapat untung ketika kita berdagang. Nah, begitu juga teman-teman pria pembapa. Optimisme itu perlu. Mau pergi di tempat perlombaan, orang yakin bahwa orang yang sudah melatih diri, dipersiapkan semaksimal mungkin, pasti akan memberi hasil yang baik. Tetapi sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan, orang mesti tetap meminta ini kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kemampuan, kepintaran, kepandaian duniawi, tetapi melibatkan hikmat Tuhan. Ketika bekerja dengan maksimal, maka orang percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Karena orang hidup ini terbatas. Firman katakan hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau orang isi air di termos, dapat lihat di uap panas. Tapi setelah termos ditutup, tidak ada lagi. Hanya semu itu orang hidup. Ya, orang ingin tahu apa yang akan terjadi dengan langkah kita. Selangkah saja orang beranjak dari tempat ini, kalau orang yang meminta pertolongan Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi sekali lagi, ketika orang menghadirkan Tuhan, apapun yang akan terjadi di depan, keyakinan kita, optimisme kita, Tuhan pasti menyertai kita. Makanya firman Tuhan katakan, sebenarnya kamu harus berkata, if God will, kalau Tuhan berkenan, pasti kita boleh mau bikin ini dan itu, dan segala sesuatu dalam kendali Tuhan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Sekalipun sebentar orang sebagai, ya kita pendeta jemaat mau istilahnya jaga bengko di sini, tidak akan menyertai karena kebetulan Pak Ketua BPMJ, Pak Pendeta Luki adalah juga peserta dalam kegiatan turnamen bridge ini. Jadi ada Pak Pendeta yang akan bersama-sama dengan tim orang menopang dengan doa dari lokasi jemaat Indonesia, karena ada banyak pelayanan yang juga harus di-tender di sini. Dan begitupun dengan teman-teman pelayan khusus badan pekerja, boleh sama-sama di sana, tapi juga yang tinggal tetap orang support dalam doa supaya tim ini benar-benar boleh membuahkan hasil yang baik. Dan itu bukan hanya untuk prestisius saja semata-mata, tetapi akan menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kebenaran
PKB Jemaat Zaitun tetap bersemangat di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Orang mau berdoa dan ada berkat yang kita akan nikmati Cosmocall sebelum mulai jalan, dan karena itu telah meminta semua di dalam doa. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Pak Ketua. Ya, silakan sebelum berdoa. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama tentu kita bersyukur kekuatan firman Tuhan telah memotivasi kita bahwa kita bukan sekedar mau mencari nama, cari juara, tapi dengan pemberian diri kita ini juga, kehadiran kita juga sudah kesaksian. Dia cuma menang di penampilan, sebab baru kali itu tim baru seragam 3 seragam yang model. Nah, jadi semangat para atlet bridge dan bulu tangkis, karena kita kalah memerlukan tenaga fisik yang kuat. Jadi kita berharap mari kita jaga stamina kita, jangan dianggap bridge itu cuma duduk-duduk, ya. Tapi itu juga memerlukan daya tahan tubuh yang kuat, pikiran, ya. Kalau rasa lama-lama beli vitamin. Nanti kali ini nanti Bapak Deta beli vitamin kok, kasih berbagi. Dan kita sebentar akan beranjak dari tempat ini untuk berkumpul sama-sama di muka kopi Kenangan. Kita berkumpul di sini baru berjalan sama-sama ke dalam, mencari lokasi. Saya kira tidak ada sesuatu yang lebih panjang untuk saya sampaikan. Firman Tuhan telah menguatkan kita. Mari kita jaga nama baik kita, bermain dengan baik, ya, berpartisipasi dengan baik. Terima kasih juga Pak Joshua mengambil diri dan komisi dan badan pekerja yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bawa semua di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab firman-Mu telah dinyatakan dalam persekutuan kami pagi hari ini. Firman yang mengingatkan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Istimewa teman-teman pria Pembapa yang pagi hari ini telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggung jawab iman, kesaksian dan pelayanan. Mereka akan ambil bagian dalam kegiatan Hapsa dan POR Pria Pembapa Sinode Gemim tahun 2023 yang akan dilangsungkan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan. Kami yakin kasih dan pertolongan Tuhan sedang dinyatakan bagi Pria Pembapa Gemim Zaitun, bagi saudara-saudara kami yang telah menyatakan pemberian diri mereka secara total. Berbulan-bulan sebelumnya mereka telah mempersiapkan diri dengan sejumlah latihan-latihan, berusaha untuk mempertahankan kondisi tubuh supaya tetap ada dalam kondisi fit. Dan itu semua adalah upaya yang dilakukan demi untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Bukan sekadar berjuang untuk mendapatkan kepujian bagi nama sendiri atau bagi nama Jemaat Gemim Zaitun, tetapi biarlah melalui kehadiran Pria Pembapa Gemim Zaitun yang ambil bagian dalam kegiatan Hapsa dan POR ini, nama Tuhan Yesus yang dipuji-puji dan dipermuliakan. Maka tuntun dan sertailah mereka Tuhan, ketika sudah siap di tempat ini dan beberapa saat ke depan akan beranjak menuju ke kawasan Megamas untuk mengikuti ibadah agung. Tuhan sertai perjalanan mereka, biar mereka boleh beribadah dengan tenang dan khusyuk sekalipun di tengah keramaian. Dan karena itu persiapan untuk menuju ke lokasi lomba juga ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberi kemampuan hikmat surgawi menerangi kehidupan mereka, sehingga baik tim bridge maupun teman-teman yang akan mengikuti pertandingan bulu tangkis, mereka pun diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengikuti pertandingan ini dengan baik sampai selesai. Itu boleh membawa sukacita dan kegembiraan tersendiri dalam kehidupan Pria Pembapa, tetapi juga bagi jemaat Gemim Zaitun Mahabere.
Bahkan apa yang kami persembahkan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Diberkatilah tim kerja, diberkatilah hambamu Pendeta Bapak Luki Irwan Rumopak sebagai Ketua BPMJ, juga menjadi bagian dalam tim Bridge ini. Berkatilah hambamu Penatua Bapak Dr. Handes Harke Tulenan MSI sebagai Ketua Pria Pembapa Benih Zaitun Mahakeret, juga sebagai Ketua tim Bridge. Tuhan berkati mereka semua, beri sehat kuat, kemampuan dan sukacita untuk melaksanakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan. Diberkati semua yang telah memberi diri. Tuhan ingat mereka, pemberian diri mereka, bahkan keluarga yang untuk sementara mereka tinggalkan demi untuk kegiatan ini. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Badan pekerja ada dalam pemberkatan Tuhan. Semua pelayan khusus diaken penatua pendeta Gemim Zaitun Mahakeret, kami semua bersepakat di dalam doa dan menyokong sepenuhnya untuk kegiatan Hapsa dan Por Pria Pembapa ini boleh berjalan dengan segala baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan menikmati berkat sarapan pagi sebelum kami berangkat ke lokasi ibadah. Kami menguduskan makanan dan minuman, tapi juga tubuh kami Tuhan layakkan. Kuatan baru kami dapatkan, itulah yang kami akan gunakan untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Melalui pemberian diri kami secara nyata-nyata, melakukan apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Semua tim dalam rombongan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapa, termasuk kendaraan-kendaraan yang akan digunakan, dikuduskan dan diberkati. Semua berfungsi dengan baik, driver dan penumpangnya nikmati pemberkatan dalam kasih sayang Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan pertolongan kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dan jam 9 tepat kita sudah berada di lokasi dan sama-sama turun jalan. Ya. Komisi, Mbak foto sini dulu komisi PKB.